Hai Sobat NM Story, kali ini Mimin akan melanjutkan film Iceland di Part 2 yang baru saja ditayangkan pada tanggal 24 Februari. Kita langsung aja, check it out. Dari part sebelumnya, pendeta Yohan kehilangan kakak kandungnya yang baru saja bertemu setelah sekian lama. Ia merasa sedih dan terpukul atas kematian kakaknya karena berubah menjadi iblis nafsu. Di episode ini kita akan diajak kembali ke masa lalu di mana Van, Gungtan, dan Wunjeong besar bersama. Mereka tumbuh besar bersama di dalam kuil, tapi dalam penyiksaan yang terus berlalu. Van dan Gungtan mengalami pelatihan menyiksa. Pukulan dan pemaksaan selalu dilakukan, hingga mereka harus menaklukkan Belati Tamra. Wunjeong yang tinggal di kuil juga merasa iba melihat keadaan mereka. Setiap hari, Wunjeong mengirimi mereka makanan di dalam kurungan. Suatu ketika, Wunjeong menanyakan kepada kepala biksu, mengapa mereka diberlakukan seperti itu. Kepala biksu menjelaskan bahwa mereka diciptakan untuk tugas membunuh iblis monster. Mereka bukan lagi manusia. Mereka diciptakan tanpa emosi. Mereka tak dapat merasakan bahagia, duka, amarah, ataupun rasa bersalah. Ia menciptakan mereka untuk melindungi manusia, karena Wunjong masih tak dapat membuat perisai untuk melindungi manusia dari iblis monster. Suatu hari, Wunjong tak tahan melihat Van dan Gungtan disiksa, hingga ia merencanakan kabur dari kuil. Mereka pergi melarikan diri dengan sangat bahagia. Di perjalanan, Wunjong mengeluarkan darah terus-menerus hingga tak kuat lagi dan terjatuh. Van yang merasa khawatir membawa kembali Wunjong, tapi Gungtan menyuruhnya untuk meninggalkannya. Gungtan merasa jika mereka kembali, maka tidak akan lagi kesempatan melarikan diri berikutnya. Van yang merasa khawatir tidak mendengarkan Gungtan dan mereka pun kembali. Benar saja, mereka mendapat hukuman yang sangat pedih. Ketika Wunjong sadar, ia mengkhawatirkan Van dan Gungtan. Bibi berusaha menjelaskan seharusnya ia berfokus membuat perisai untuk mengakhiri semua ini. Ia meyakinkan Wunjong bahwa Van dan Gungtan akan bebas jika ia dapat membuat perisai dan mengurung iblis nafsu. Waktu pun berlalu, 15 tahun sudah, dan mereka bertumbuh dewasa. Kini Van dan Gungtan menjadi pemburu iblis yang handal. Hanya saja, Gungtan membunuh manusia yang menjadi mangsa iblis nafsu. Wunjong pun siap melakukan ritual untuk membuat perisai. Ia menemui kepala biksu dan meminta agar membebaskan Van dan Gungtan jika ia telah menyelesaikan tugas ini. Tibalah ketika perisai dibuat, para biksu membawa Van dan Gungtan ke dalam ritual menyuruh mereka masuk ke dalam kota. Benar saja, mereka ingin membunuh Van dan Gungtan. Wunjong yang tak mengetahui mendengar terjadi keributan di bawah, dan ia menghentikan ritual. Van dan Gungtan membunuh para biksu dan kepala biksu. Menyusul Wunjong, Gungtan berniat untuk membunuhnya. Van yang menghalangi tak sengaja menusuk Wunjong, dan perisai tak dapat diselesaikan. Kekuatan terakhir Wunjong mengunci para monster iblis di dalam bumi. Gungtan ikut masuk ke dalam tanah. Waktu berlalu, 9 tahun sebelum kedatangan Wunjong di Pulau Tamra. Para pengikut aliran baju putih membangkitkan Gungtan di dalam tanah dan mengajaknya bekerja sama membunuh Wunjong. Wow, kini kisahnya makin menarik ya guys. Nantikan episode selanjutnya ya.